perkenalkan, nama saya Marzatul Mirna. Saya akan menjelaskan tentang pengertian metode proyek. Metode proyek merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara kelompok maupun individu. Menurut Ena, pembelajaran berbasis proyek sebagai metode pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam transfer pengetahuan. Melalui hal tersebut dapat kita ketahui bahwa pembelajaran proyek merupakan program yang dilakukan untuk mengembangkan strategi bermain dan pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana anak melakukan kegiatan untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang baru. Kemudian metode proyek berasal dari gagasan John Dewey tentang konsep learning by doing, yakni proses perolehan hasil belajar dengan mengerjakan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan tujuannya, terutama proses penguasaan anak tentang bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai tujuan. Melalui gagasan ini dapat kita ketahui bahwa learning by doing berarti bahwa proses belajar diperoleh melalui kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sendiri oleh anak dengan pengertian, yaitu bagaimana anak melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan langkah dan rangkaian tingkah laku tertentu. Pengetahuan yang didapat dari hasil melakukan sendiri membuat anak mampu mengingat pengalaman tersebut, mendapat penghargaan tersendiri bagi anak karena sudah melakukan hal tersebut secara mandiri. Kemudian melalui kegiatan tersebut juga membangun pemahaman yang lebih dalam bagi anak karena dia melakukan kegiatan tersebut secara mandiri dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang lebih pada anak. Kemudian karakteristik metode proyek yang pertama yaitu siswa membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Jadi pada metode proyek ini siswa dia memilih kegiatan apa yang ingin dia lakukan dan dia membuat kerangkanya sendiri, membuat apa saja yang ingin dia lakukan. Kemudian terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Jadi pada metode proyek ini ada masalah yang belum diselesaikan yang kemudian dikerjakan pada kegiatan itu dikerjakan langsung oleh anak. Kemudian siswa merancang proses untuk mencapai hasil. Jadi siswa di situ melakukan kegiatan. Kemudian siswa bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Pada saat anak melakukan kegiatan, anak akan tahu masalah apa saja yang ada pada kegiatan tersebut. Istilahnya kita bilang hipotesis awal. Kemudian siswa melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Jadi anak akan terus mengamati kepada kegiatan itu. Kemudian siswa secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Anak melihat secara berulang-ulang, jadi dia menemukan hipotesis baru, hal-hal yang baru saat melakukan kegiatan tersebut, mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian hasil akhir berupa produk dan dievaluasi kualitasnya. Kemudian yang terakhir, kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Jadi tidak ada menyudutkan untuk bahwa kegiatan yang dia lakukan salah, tapi adanya toleransi terhadap kesalahan, adanya perbaikan, kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marziatun Zulfira dengan NIM 1902-157. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perencanaan kegiatan proyek. Ada 3 tahap perencanaan kegiatan proyek bagi anak usia dini. Yang pertama ada merancang persiapan yang dilakukan oleh guru. Ini misalnya guru merancang persiapan yang akan digunakan seperti bahan atau alat yang akan digunakan pada pembelajaran metode proyek. Yang kedua ada merancang pelaksanaan kegiatan proyek bagi anak. Ini misalnya dengan guru merancang langkah-langkah kegiatan metode proyek. Yang ketiga ada merancang penilaian kegiatan proyek bagi anak. Kemudian ada tahapan pengajaran metode proyek menurut Mosley Catton.
yaitu yang pertama ada menetapkan tujuan, tema, dan nama permainan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode proyek. Yang kedua ada menetapkan rancangan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan proyek. Ketiga, menetapkan rancangan pengelompokan anak untuk melakukan kegiatan proyek. Keempat, ada menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Kelima, ada menetapkan rancangan penelitian kegiatan pengajaran dengan metode proyek. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan proyek bagi anak usia dini ada 3 tahapan pelaksanaan, yaitu yang pertama ada kegiatan pra-pengembangan. Nah, kegiatan pra-pengembangan ini adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan proyek. Kegiatan persiapan akan mempengaruhi pada kelancaran pelaksanaan kegiatan proyek. Kegiatan ini meliputi kegiatan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai dengan tema dan tujuan yang akan dirancang, menyiapkan kelompok anak, dan menyiapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan secara jelas dan rinci. Yang kedua ada kegiatan pengembangan. Kegiatan pengembangan ini adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat proses pembelajaran, di mana anak-anak mulai mengembangkan ide-ide kreatif mereka pada saat kegiatan proyek dan mengerjakan tugas masing-masing sampai selesai. Yang terakhir ada kegiatan penutup. Setelah kegiatan proyek selesai, anak-anak diminta menunjukkan dan menceritakan hasil karya yang telah dibuat, kemudian mengembalikan peralatan yang digunakan pada tempat semula dan membersihkan tempat yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariatul Mudia, NIM 1902-150. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari metode proyek. Tujuan manfaat metode proyek yang pertama, meningkatkan kemampuan kerja anak. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, membuat anak lebih aktif dalam memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan anak dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian selanjutnya ada manfaat metode proyek. Yang pertama, membangun pengetahuan baru yang didasari pengetahuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, memberikan ide-ide dalam permainannya. Yang ketiga, mendorong anak-anak mencari sumber-sumber pengetahuan dan informasi yang lain selain di sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.